Nana, kita lanjutkan hari ini untuk muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah Ibu jelaskan 2 minggu yang lalu dan kalian sudah belajar membuatnya dalam bentuk peta pikiran, ya. Nah, ini hanya mengingatkan kembali anak-anak. Yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah. Informasi teks dapat digali dengan cara, pertama, membaca keseluruhan teks dengan cermat, kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, yaitu melalui aspek 5W1H. Nah, ini anak-anak ya, informasi dapat diuraikan dengan membuat daftar pertanyaan yang seperti kalian lakukan kemarin dalam latihan Bahasa Indonesia halaman 4 dan 31, memakai aspek 5W1H. Sudah pintar semua ya. Nah, ini Ibu ulang lagi. Sebenarnya sudah dijelaskan ya 2 minggu yang lalu, apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa. Nah, ini ada kegunaannya, apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses dan penjelasan. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelaskan waktu. Kemudian di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Dan siapa digunakan untuk menunjukkan nama, orang, jabatan, atau pekerjaannya. Yang kedua, B, memaparkan informasi penting tentang teks sejarah. Informasi penting teks dapat disampaikan dengan membuat daftar pertanyaan dan menyajikan melalui peta pikiran seperti berikut ini. Nah, kemarin Ibu minta kalian buat peta pikiran ya, tetapi ada beberapa anak yang tidak memakai peta pikiran, tetapi langsung membuat daftar pertanyaannya seperti itu. Ya. Sebenarnya lebih mudah seperti ini, nak. Yang ketiga, C, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi suatu tulisan. Informasi diperoleh dari teks dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya, 1, memahami isi teks secara keseluruhan. 2, mencatat ide pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, menulis pernyataan berdasarkan ide pokok menggunakan bahasa sendiri. Ini seperti yang materi tema 1 ya, nak ya. Seperti membuat kesimpulan dan ini hanya menggunakan peta pikiran dari 5W1H tadi ya. Itu untuk mengembangkan informasi. Nah, itu anak-anak sedikit yang Ibu tambahkan tentang materi bahasa Indonesia, semoga lebih paham lagi. Kalian pahami lagi cara pembuatan kata tanya ya, kalimat tanya dengan baik. Jangan lupa tanda baca, ini yang selalu dilupakan. Tanda baca, tanda tanya itu selalu lupa anak-anak ya. Ada berapa bikin 6, buat 6 tapi 3 ada, 3-nya nggak ada. Itu yang Ibu lihat kemarin dari hasil kalian mencoba pembelajaran bahasa Indonesia kemarin di halaman 4 dan 31. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu lebih mudah-mudahan lebih paham lagi tentang pembuatan kalimat tanya untuk mendapatkan informasi dari sebuah bacaan. Untuk bahasa Indonesia Ibu tidak memberikan tugas dahulu, kita akan berikan lagi nanti pada pertemuan selanjutnya. Sekian anak-anak, terima kasih, selamat pagi, selamat belajar.